Bapak Ibu yang menjadi harapan Allah, hari ini merupakan minggu Advent yang pertama dan kita akan menyalakan satu lilin ungu. Ini adalah lilin pengharapan. Advent adalah waktu untuk menanti dan berharap. Kita menantikan hari ketika kita merayakan kembali kelahiran Yesus. Kita berharap agar semua orang datang dan menyembah Allah. Ketika kita melihat pada lilin yang pertama ini, kita mengingat janji Allah. Allah berjanji mengirimkan juru selamat untuk semua orang. Pada pembacaan Alkitab, kita akan mendengar apa yang dituliskan Nabi Yesaya mengenai Allah. Allah memenuhi janjinya kepada orang-orang yang dikasihinya. Allah adalah kasih. Allah membawa damai. Ini memberikan kita pengharapan. Kita menantikan kedatangannya. Waktu di mana segalanya menjadi adil. Ketika dunia damai dan semua orang diperlakukan dengan baik. Amin. Yesaya 2 ayat 1-5 berbunyi, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian, bersyukur kita boleh kembali dipertemukan pada hari ini 29 November 2020. Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari jemaat, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mengambil waktu teduh dengan kita bersaat teduh.
Mari jemaat, kita kembali datang ke hadirat Tuhan saat ini. Kita membawa syukur kita ke dalam hadirat-Nya. Hanya karena anugerahnya saja kita boleh ada sampai saat hari ini. Mari kita angkat syukur kita menyatakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah dan setiap kasih-Mu atas setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan semata. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat, setiap kesehatan yang Tuhan berikan hingga pada saat ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang membawa kami masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan dan pimpin kami yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan seksama dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, biar kiranya Roh Kudus yang bekerja walaupun kami saat ini berada dalam rumah kami masing-masing, biar kiranya Tuhan yang memimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
jemaat, saya percaya walaupun kondisi kita terkadang sulit, tapi kita mau nyatakan bahwa Tuhan tetap baik. Mari bersama kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ketolak pujian ini katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita ingin mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, kita persiapkan hati kita. Kita ingin masuk ke dalam penguraian firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku persembahkan hidupku. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan setiap kita untuk boleh mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan saja. Katakan, ini aku, semua milikku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Tuhan yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu.
telah lalu dan yang akan datang. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayar, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Selamat pagi, Bapak Ibu yang kekasih, Jemaat GMI Genezaret Widuri. Kita ketemu lagi hari ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Hari ini saya juga sehat. Kita boleh bertemu, itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama, mari kita ambil sejenak waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, suatu sukacita kami boleh bertemu kembali. Sukacita karena Tuhan memelihara kami. Dari bulan ke bulan di masa COVID-19 ini, kami masih diberikan waktu untuk bertemu, walaupun harus melalui virtual. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu, kami akan merenungkannya. Tuhan juga pakai hamba-Mu, sehingga dia boleh berkata-kata, boleh menguraikan, sehingga apa yang disampaikan juga boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, tema yang saya berikan adalah The Cost of Obedience. The Cost of Obedience atau harga sebuah ketaatan. Hari ini merupakan minggu yang terakhir dari bulan November, yaitu tanggal 29 November 2020. Kita sebagai anak-anak muda, dan sekarang bukan lagi anak muda ya, dari segala kalangan umur, kita mengenal apa yang disebut dengan YouTube. Siapa yang tidak tahu YouTube? YouTube adalah sebuah situs web ya, yang berbagi video yang dibuat oleh 3 mantan karyawan PayPal pada Februari tahun 2005. Jadi sudah lebih kurang 15 tahun. Situs web ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berbagi video. Nah, perusahaan induk ini adalah dari Google LLC ya. Mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan saudara-saudara yang kekasih, pemiliknya ini adalah jadi pemilik yang 3 orang teman ini sudah menyerahkan kepemilikannya atau menjualnya kepada Google. Tetapi luar biasa ya, pendapat daripada Google ini hampir per tahunnya itu ya, di tahun 2019 itu 15,15 miliar. Bukan rupiah, tapi adalah US dollar.
pendapatannya begitu banyak. Ya, kita tidak membahas uangnya dari mana gitu ya. Kita mungkin bisa mencarinya. Hari ini bukan saya mau membahas tentang itu ya. Tapi adalah ingin mengatakan bahwa YouTube ini semua orang senang. Kemudian mereka juga menawarkan satu sayembara begitu ya. Barang siapa yang mempunyai follower, nah ini pengikut begitu ya. Pengikut, follower, ataupun subscriber yang banyak, maka akan diberikan hadiah. Dan hadiah itu berupa uang yang jumlahnya juga cukup lumayan. Sehingga orang berlomba-lomba ingin mendapatkan hadiah itu. Sehingga suatu kali saya bertanya dengan seorang anak, saya katakan nanti setelah dewasa mau jadi apa? Enggak dewasa. Sekarang ini saya ingin menjadi seorang YouTuber. Wah, luar biasa ya. Anak kecil saja sudah tahu ya bagaimana mencari uang. Padahal dia tidak tahu bahwa dari sekian berapa juta orang itu, hanya satu orang yang dipilih untuk mendapatkan hadiah begitu luar biasa. Nah, dari sini ini saya sampaikan bahwa YouTuber ini, yang mengapa bisa mendapatkan hadiah? Karena dia mendapatkan followers yang banyak. Mempunyai banyak pengikut-pengikutnya. Ya, jadi di dalam hal ini, kalau kita katakan, ya, kalau ikut ya mendapatkan bagian dari YouTuber ini mendapatkan hadiah. Tetapi kembali lagi kalau sekiranya kita mengikut Yesus, ya apa keuntungannya? Kita katakan kita follow Jesus, kita mengikut Yesus. Kemudian kita subscribe gitu ya. Ya karena di subscribe artinya kita merupakan bagian daripada Tuhan Yesus itu. Tapi sebenarnya apa yang kita dapatkan? Keuntungan apa yang kita dapatkan? Jadi tidak heran murid-murid Yesus, ya salah satunya itu bernama Petrus, juga pernah bertanya kepada gurunya, ya, yaitu Tuhan Yesus, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Itu terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat 27. Saudara yang kekasih, Petrus pada zamannya itu pun mengatakan, jika saya ikut Yesus sebagai followers, apakah saya mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan di dalamnya? Sebenarnya apa yang murid-murid Tuhan Yesus dapatkan? Ya memang pada awalnya mereka mengikut Yesus, mereka ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau mau ikut aku, tahu ya, melihat aku, dan anak manusia dikatakan dirinya, yaitu Tuhan Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya tidak punya tilam gitu ya. Tidak punya bantal untuk dia berbaring. Artinya mengikut Yesus itu beda dengan kalau kita bandingkan sekarang ini dengan followers yang ada. Baik itu di IG, ya, baik itu di Facebook, dan lain sebagainya. Nah, apa yang murid-murid dapatkan? Pada saat itu murid-murid juga ingin mendapatkan sesuatu. Mengikut Yesus, saya mendapatkan sesuatu. Nah, sebenarnya tidak heran Bapak Ibu yang kekasih, saudara yang kekasih. Pada zamannya Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, pengikut-pengikutnya juga ingin, jika saya ikut Yesus, apa yang saya dapatkan? Sampai zaman sekarang juga sama, Bapak Ibu yang kekasih. Di gereja, kemudian jika kita mengabarkan kabar baik, ya, ataupun menginjili, membawa kabar sukacita, bahwa Tuhan Yesus mengasihi. Nah, menjadi pertanyaan mereka adalah, jika saya ikut Yesus, apa yang saya dapatkan? Kemudian ada juga orang mengatakan, kalau sekiranya saya sekarang ini lagi sakit ini ya, nah sekiranya penyakit saya sembuh, ya saya akan ikut Yesus. Nah, di zaman pandemi ini ya, nah kalau sekiranya Yesus membuat pandemi ini ya hilang, ataupun COVID ini hilang, saya akan ikut Yesus. Jadi mengikut Yesus, pemikiran orang itu adalah bahwa dia ingin mendapatkan suatu keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu memikirkan lebih serius. Sekarang ini kita adalah pengikut Yesus. Sekarang ini kita adalah murid Yesus. Sekarang kita adalah jemaat, ya, GMI. Nah, kita ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan setiap minggu ya kita beribadah menyembah Tuhan Yesus.
Coba kita pikirkan lebih serius. Jika kita ikut Yesus, apa yang kita dapatkan? Nah, sekarang ini kita melihat bahwa di dalam zaman sekarang, ya, untuk bertahan hidup saja, orang juga sudah agak susah. Mungkin orang menjawab, ya, kalau sekiranya apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang dia dapatkan, dia katakan, ya cukuplah. Ada sandang, pangan, papan, itu sudah cukup. Artinya apa? Ada pakaian, ya, ada makanan, ada rumah untuk tempat tinggal, itu sudah cukup. Tetapi saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan satu hal yang lain yang sangat penting, bahwa kita dikatakan menjadi ukuran dari kehidupan dari orang percaya itu adalah iman. Iman, kepercayaan. Belief. Atau di dalam bahasa Yunaninya dikatakan pistis gitu ya. Nah, percaya ataupun iman ini, iman itu berasal dari mana? Nah, boleh kita merenungkan ya. Nah, kita kadang mengatakan harus beriman dan lain sebagainya. Kalau tidak beriman, tidak begini. Sebenarnya beriman. Ya, kemudian iman itu berasal dari mana? Apakah kita beriman artinya bahwa saya sudah hebat, saya sudah beriman. Sehingga Tuhan Yesus katakan jika imanmu sebesar biji sesawi yang kecil itu, engkau bisa memindahkan gunung. Iman. Sebenarnya iman itu adalah pemberian Allah sebenarnya. Di dalam Efesus ya dikatakan bahwa iman itu adalah pemberian Allah, tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan diri. Nah, kemudian kita beriman, dalam arti bagaimana kita bisa beriman? Yaitu setelah kita mendengarkan kabar baik itu. Yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, Tuhan Yesus bangkit bagi kita, dan menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga itulah dikatakan kita setelah mendengarkan kabar baik ini, kita menerimanya, lalu kita dikatakan kita adalah orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita katakan kita beriman, tentu sepertinya kita melakukan sesuatu. Tidak. Sebenarnya iman itu juga kita harus memang menumbuhkan iman itu. Nah, kalau kita katakan kita kuliah sekarang ini ya, saya percaya banyak anak-anak muda pada saat ini kuliah. Ya, siapa yang ingin kuliah, belajar mati-matian, kemudian hasilnya F. Nah, di dalam hal ini mengikut Yesus juga, iman juga demikian. Ya, kita pikir kita sudah susah-susah pelihara iman kita, tentu kita ingin mendapatkan imbalan. Ya, timbal balik yang sepantasnya setelah kita menjadi pengikut Yesus. Tapi saudara-saudari yang kekasih, kenyataannya tidak seperti itu. Malahan iman kita sering diuji. Apakah benar imanmu kepada Tuhan Yesus? Dan dituntut untuk suatu ketaatan. Jadi iman bukan hanya kita sudah percaya, ya sudah cukup. Tapi iman kita juga harus menambahkannya dengan ketaatan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Ada orang mengatakan, bagaimana engkau bisa taat jika Anda tidak pernah membaca firman Tuhan? Ya, saya pikir betul juga ya. Ya, kita katakan ketaatan, kita harus taat kepada Yesus. Kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa dikatakan sebagai seorang yang taat? Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengikut Yesus, mempunyai iman, ketaatan, tetapi malah kita mengalami penganiayaan. Penganiayaan. Nah, kita sudah dengar banyak di Indonesia juga. Ada gereja-gereja yang ditutup. Ya, mengalami. Ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian mereka dianiaya. Mereka dikucilkan. Dulu mereka menganut agama tertentu. Lalu mereka percaya pada Yesus. Lalu mereka dikucilkan juga. Sepertinya mengikut Yesus itu tidak ada untungnya gitu ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau begitu, apakah Anda mengambil keputusan untuk tinggalkan? Oh, jangan ya. Kita akan meneruskan ini. Ya, di masa pandemi ini kita memang sulit. Ya, bekerjanya sulit gitu ya. Pekerjaan juga kita ada sebagian kehilangan pekerjaan, kekurangan income. Ada yang bekerja tetapi gajinya dipotong 50%. Ya, di dalam keadaan sulit seperti ini. Ya, pelayanan di gereja juga sulit. Nah, sekarang saya ini juga harus rekaman ya di luar gereja. Ya, karena kita tidak bisa bertemu seperti biasanya. Nah, kesulitan-kesulitan seperti ini
juga membuat kita ini, kita ini beriman. Tapi kenapa kita tidak bisa lakukan seperti yang kita inginkan? Dan menjadi murid Tuhan Yesus, ya sebagai orang Kristen, kita juga sulit. Ya, sulit di dalam banyak hal. Kenapa? Karena sewaktu kita ada di dalam pergaulan dengan orang lain, ya kita menghadapi kesulitan. Ya, jika ada yang bertanya, oh kamu orang Kristen ya, orang Nasrani ya. Nah, lalu mereka terus mempunyai suatu anggapan, nah orang Kristen ini mempunyai standar yang sangat tinggi sekali. Memang betul. Tuhan Yesus menetapkan standar yang tinggi. Kita ini tidak boleh hidup sembarangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sadar bahwa standar yang begitu tinggi ini diukurkan kepada diri kita. Nah, sewaktu kita membuat kesalahan kecil saja, dan mereka mengatakan, nah, seperti itulah. Tidak memenuhi syarat lagi kamu menjadi pengikut Kristus. Buat apa kamu ikut Kristus? Buat apa beriman kepadanya? Tidak ada keuntungan apa-apa sehingga orang lain mencemooh kamu. Nah, mengikut Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi pengikut Kristus. Makanya banyak orang ingin hidup serampangan, gampangan saja. Termasuk juga ada orang Kristen dikatakan beriman, ya beriman tapi hidupnya untuk mempertahankan iman tidak dia lakukan. Untuk ketaatan apalagi. Ya, taat pada waktu saja pun sudah tidak dilakukan dengan baik. Sehingga dikatakan tidak usah lagi lah aku menjadi orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Jika kita memelihara iman dan ketaatan, sering kita berpikir, apa yang kita dapatkan? Nah, kalau kita sudah bersusah payah untuk beriman, untuk bertaat kepada Tuhan, tetapi kita tanyakan kembali, sebenarnya apa keuntungan saya di dalam hal ini? Mari kita membaca Alkitab kita sebagai landasan, ya, sebagai pedoman kita, melihat bagaimana orang-orang beriman yang ada di dalam Alkitab. Sebenarnya kita kalau mau membaca Alkitab ini adalah di bagian dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Nah, sewaktu saya sebut pasal 11, semua orang sudah tahu. Oh, itu tentang iman. Tapi kita tidak memulai membacanya dari ayat pertama, tapi kita akan membacanya mulai dari ayat yang ke-32 sampai ke ayat yang ke-40. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Luar biasa sekali penulis dari Ibrani. Kita tidak membahas tentang siapa penulis Ibrani ini. Ada yang mengatakan itu Apolos, ya, ada yang mengatakan itu adalah Paulus. Ya, kita tidak membahasnya ini. Tapi kita melihat bahwa bagian
dari kitab ini ataupun Alkitab ini dimasukkan sebagai kanon, itu ditandakan bahwa itu adalah sah. Dan ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama-sama. Nah, memang luar biasa penulis Ibrani, ya, kitab Ibrani ini memulai dengan tokoh yang terdapat di dalam Alkitab, Kejadian, keturunan Adam dan Hawa, yaitu Habel, yaitu Henok, Nuh, Abraham, yang kita kenal sebagai bapa segala beriman. Lalu ke anaknya Abraham, yaitu Ishak. Lalu turunan Ishak, yaitu Yakub, dan cucunya Yusuf. Kemudian bangsa Israel pindah ke Mesir. Lalu bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf, ataupun bangsa Israel, mereka ditindas dengan amat sangat. Sampai di sini, saya ingin katakan bahwa mereka yang beriman, mereka dipimpin oleh Tuhan pun, mereka menghadapi penindasan, dan mereka juga menunjukkan iman mereka pada saat itu. Kemudian muncullah cerita tentang iman orang tua Musa. Kita semua sudah tahu ini, saya tidak mengulang. Dan petualangan Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Tuhan menyatakan kuasanya dengan 10 tulah. Lalu bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Pakaian dan sandal mereka tidak rusak. Mereka beriman kepada Allah yang begitu luar biasa. Dan Allah memelihara mereka. Lalu muncul pemimpin yang menggantikan Musa yang bernama Yosua. Dia sebagai generasi penerus Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dengan melalui tembok Yeriko yang dirubuhkan oleh Allah. Ya, kita tahu ya, keliling sebanyak 7 kali. Pada hari yang ke-7 berkeliling 7 kali, lalu mereka meniupkan sangkakala, trompet, lalu bersorak, dan Allah merubuhkan tembok Yeriko itu. Dan di sana dituliskan ada seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Firman Tuhan dituliskan seperti ini, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu. Jadi tidak disembunyikan siapa perempuan ini. Perempuan yang baik-baik atau perempuan yang tidak baik. Tapi dikatakan di dalam Ibrani pasal 11, ayat 31, dikatakan, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jadi di dalam hal ini kita melihat bahwa menjadi pengikut itu tidak mudah. Kita mengikut Allah, kita beriman kepadanya, tidak semuanya lancar. Kita harus membayar harga. Setelah menjadi orang percaya dan beriman, kita tidak selalu lancar. Tetapi kita diuji di dalam ketaatan kita untuk mempertahankan iman kita. Nah, jika begitu, apakah yang kita peroleh setelah mengikut Yesus? Nah, ini sepertinya bolak-balik begitu ya. Nah, saya katakan dari awal bahwa setelah kita beriman, sebenarnya apa yang menjadi reward, hadiah bagi kita jika kita beriman. Tetapi dari Ibrani pasal 11, kita melihat pemeliharaan Allah yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang beriman. Dan harga apa yang harus dibayar jika kita taat kepada Tuhan. Kenyataan ini ditulis oleh penulis kitab Ibrani yang tadi kita sudah bacakan. Jadi hari ini tema kita adalah the cost of obedience. Harga dari sebuah ketaatan. Nah, yang pertama, kita melihat bahwa harga yang harus dibayar itu adalah pada ayat 36-37 dikatakan mereka disiksa, dianiaya, mereka menanggung derita, diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari batu, digergaji. Aduh, tidak bisa terbayangkan. Dibunuh dengan pedang, artinya dipenggal kepalanya. Diusir, mengembara kemana-mana. Bapak Ibu yang kekasih, jika Anda mendengar tentang hal ini, masihkah kita mau beriman kepada Tuhan? Masihkah kita mau taat kepada firman Tuhan? Ibrani menuliskannya dengan belak-belakan. Mereka beriman, mereka taat, tetapi mereka menghadapi permasalahan. Mereka dianiaya. Tetapi bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa bertahan? Karena iman. Jadi mereka setelah mendapat iman itu, mereka terus
menumbuhkan, mereka kerjakan dengan upaya yang pertolongan dari Tuhan agar mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka. Jika kita baca dari Ibrani pasal 11 tadi, mulai dari awal, ayat 1 dan 2, kita akan melihat bahwa itu membicarakan tentang iman dan ketaatan dari kesaksian nenek moyang bangsa Israel. Jadi kita belajar dari suatu pengalaman dari bangsa Israel ini, bagaimana mereka beriman. Ayat pertama dari pasal 11 ini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2 dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dan kemudian dikatakan pada ayat yang selanjutnya bahwa mereka itu seakan-akan tidak layak di dalam dunia ini. Tidak layak bagi mereka. Mereka itu diuber-uber, dikejar-kejar, dan mereka disiksa. Pengikut Tuhan Yesus, pengikut Allah yang benar, orang yang beriman, tidak hidup dengan tenang. Imannya diuji. Jadi tidak perlu heran akan perkataan ini. Karena Tuhan Yesus juga sudah pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Kemudian Yesus menambahkan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Dan Matius pasal 24 ayat 9. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus sudah wanti-wanti dari awal. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan janji juga kepada kita. Ya, mengikut Yesus, memikul salib. Nah, saya akan meneruskan ini terlebih dahulu. Tuhan Yesus juga memberikan janji. Ya, kita baca dari Yohanes pasal 15 ayat ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa dunia atau ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat dari Yohanes pasal 17 ayat 14 juga dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Artinya ini Yohanes pasal 17 adalah doa Tuhan Yesus ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, kepada firman Bapa kepada mereka, yaitu pengikut-pengikut Yesus. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi, Bapak Ibu yang kekasih, iman, kita percaya kepada Tuhan, artinya apa? Bahwa kita ini beriman, kita mengikut Yesus. Tuhan Yesus sendiri dari awal sudah wanti-wanti mengatakan, mereka membenci aku. Lihat saja, sewaktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia lahir di mana? Lahir di palungan. Seakan-akan dunia ini menolak dia. Di tempat penginapan tidak ada tempat untuk mereka ataupun Maria untuk melahirkan. Sehingga dipakailah kandang binatang. Dunia ini tidak menerimanya. Dan tidaklah heran, kita sebagai pengikut Yesus, kita juga harus siap. Siapkah saudara? Saya percaya Anda siap. Hari ini kita dengarkan firman Tuhan ini memang tidak enak. Mengikut Yesus tidak jadi kaya. Mengikut Yesus tidak semuanya lancar. Mengikut Yesus tidak terus sehat. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, hal yang positif kita lihat di ayat 33, 30 sampai 35 dikatakan, Tuhan memelihara kita. Ini sesuatu yang menyegarkan, bukan? Tuhan memelihara kita dan ada pengharapan. Ada hope di dalamnya. Nah, selain daripada itu, pada ayat 38 sampai 40 juga dikatakan, Allah memberikan janji kepada kita, jauh melebihi apa yang kita pikirkan.
Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20 juga dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mereka tidak memperoleh apa yang selayaknya dari pemeliharaan iman mereka, dari ketaatan mereka. Nah, dari ayat ini dilanjutkan dengan beberapa tokoh, yaitu Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Di sini dikatakan para nabi itu adalah Yesaya, Yehezkiel, dan lain sebagainya. Kemudian yang menutup mulut singa, yaitu Allah. Dan siapa yang mereka masukkan ke dalam goa singa, yaitu Daniel. Ada 8 nama orang-orang yang mempunyai iman. Jadi bukan hanya menceritakan tentang Musa, tentang Abraham dan lain sebagainya. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan pada setiap pengikutnya harus menanggung resiko di dalam mengikut dia. Markus pasal 8 ayat 34 mengatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Ada 2 kata kunci yang melekat pada ayat itu. Satu adalah syarat yang Tuhan Yesus tetapkan. Kemudian yang kedua adalah kesediaan orang yang mau mengikut dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita yang sudah beriman ini, kita harus taat, kita harus bersedia untuk melakukan apapun untuk di dalam mengikuti dia. Di dalam Matius pasal 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Begitu luar biasa, kan keras perkataan Tuhan Yesus. Jika sekiranya tidak mau pikul salib, tidak mau mengikut Tuhan Yesus, dia tidak layak bagiku. Tetapi Tuhan Yesus justru memberikan kita teladan. Filipi pasal 2 itu sangat jelas sekali. Dia mengosongkan diri, dia datang ke dalam dunia ini menjadi seorang hamba, dan lalu dia ditinggikan. Dalam Ibrani pasal yang kelima, ya, ayat pasal sebelumnya daripada Ibrani pasal 11 ini, yaitu pasal 5 ayat 8-9 juga dikatakan, ini dikatakan tentang Tuhan Yesus juga. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, jika kita memelihara iman dan taat, sekali lagi saya tanyakan, apa keuntungan yang kita dapatkan? Apakah kita akan sama seperti perkataan Petrus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi guru, lause, rabi, apakah yang akan kami peroleh? Apa yang mereka peroleh? Ada suatu caption dikatakan, following Christ is costly, but how do you count the cost? Mengikut Kristus itu mahal harganya, tetapi bagaimana Anda menghitung biaya-biayanya? Apa yang akan kita peroleh kelak? Jauh melebihi dari harga yang harus kita bayar sekarang. Jadi kita bukan melihat sekarang ini apa yang kita dapatkan. Sehingga seperti Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, jika ada orang yang memuji engkau, jika engkau berdoa seperti itu, engkau sudah mendapatkan pahalanya. Jadi berarti apa? Di dalam dunia engkau sudah mendapatkannya. Jadi apa yang kita peroleh kelak, itu jauh melebihi dari harga yang harus kita bayar sekarang. Oleh sebab itu kita melihat orang-orang yang beriman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita melihat mereka bukan melihat keadaan sekarang. Mereka melihat yang akan datang, kelak akan terjadi. Kita beriman, kita hidup di dunia ini. Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, di dalam Yohanes
pasal 16 ayat 33. Di dunia ini kita penuh dengan penderitaan. Tapi di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita melihat Stefanus yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu. Tapi dia dengan tersenyum dan mengatakan, Tuhan Yesus berdiri di tahtanya. Dia menyerahkan nyawanya dan dikatakan, jangan timpakan kesalahan ini kepada orang-orang yang melemparkan batu. Kita melihat orang yang beriman itu adalah orang yang begitu luar biasa. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 juga dikatakan, sekalipun dia adalah anak, dia telah belajar menjadi taat. Tuhan Yesus belajar untuk menjadi taat. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah kita derita selama ini. Saya tidak tahu apa yang Anda derita sekarang ini. Bapak Ibu sedang menderita apa? Tapi ingatlah, teruslah bertahan, teruslah beriman, teruslah bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita karena Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Penderitaan, pengujian, ketaatan Tuhan Yesus. Demikian pula kita sebagai murid Kristus, kita akan sama dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita melihat murid-murid Tuhan Yesus di dalam 12 itu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah mereka hidup dengan nyaman? Mereka melihat ini begitu penting, mereka membawa kabar baik ini kemana-mana. Dan apa yang dihadapi? Mereka juga ditangkap, dimasukkan penjara, mereka digergaji, mereka dipenggal kepalanya, Yakobus. Kemudian disalib, dan Petrus juga mengatakan, aku tidak layak salib seperti Tuhan Yesus yang kepalanya di atas. Biarlah aku disalib, kepalanya di bawah. Dan mereka juga orang begitu sadis. Orang-orang yang mengeksekusi Petrus juga tega untuk membalik salib, yaitu kepala di bawah. Petrus begitu disalib. Penderitaan yang mereka alami, tapi mereka bangga karena mereka memelihara iman mereka. Ketika kita menghadapi dunia sekarang ini, apakah kita akan tetap memaafkan, mencintai ketika kita diperlakukan dengan hina? Apakah ketika kita dimanfaatkan dengan kasar? Atau ketika kita disiksa secara mental atau fisik, istilah sekarang ini juga disebut sebagai dibully. Apakah kita ini masih mau memaafkan? Karena iman kita ini bukan iman yang kosong. Iman kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Santo Agustinus memberikan satu capture yang cukup mendalam. Saya renungkan itu berkali-kali. The cost of obedience is small compared with the cost of disobedience. Harga ketaatan itu lebih kecil dibandingkan dengan harga akan ketidaktaatan. Anda boleh merenungkan itu begitu mendalam sekali. Pengabdian Tuhan Yesus melalui ketaatannya begitu agung dan lengkap, sehingga Dia melewati setiap ujian dengan penuh kemenangan. Tuhan Yesus sudah menjadi model bagi kita, menjadi contoh bagi kita. Dia bisa menang bukan karena kita katakan, karena Dia Allah. Tidak. Dia menjadi manusia. Dia bisa tertidur di kapal. Dia menjadi manusia. Tapi Dia melakukan semuanya itu menurut kehendak Bapa di surga. Dia belajar bahwa ketaatan itu mahal. Tuhan Yesus juga menunjukkan kerendahan hati. Dan kita yang beriman kepadanya membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita untuk melewati setiap ujian yang ada. Masa pandemi ini kita bergumul banyak. Kita bertanya-tanya. Tapi ingatlah, iman kita tidak sia-sia. Karena ketaatan membuat kita akan kehilangan harga diri. Ya mungkin harga diri kita akan hilang. Akan membuat kita kehilangan agenda kita sendiri. Semuanya itu akan membebani kita dengan membayar harga. Mungkin itu uang kita. Mungkin membuat kita kehilangan hak, reputasi, hubungan,
segala sesuatu yang kita miliki. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan pahlawan-pahlawan iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka mengalami penderitaan karena mempertahankan iman mereka dan belajar taat seperti Kristus taat. Kiranya firman Tuhan ini dan juga penguraiannya boleh membangkitkan kita, mengingatkan kita, iman yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita harus pelihara dengan sebaik-baiknya. Kita beriman bukan berarti bahwa kita akan mendapatkan sesuatu. Seperti yang Petrus katakan, kami sudah meninggalkan semua, kami menjadi pengikut Engkau. Apa yang kami dapatkan sebagai keuntungan? Tapi ingatlah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Karena Dia adalah Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami pada saat ini sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tokoh-tokoh iman yang dituliskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kami mau belajar ya Tuhan, bukan hanya dari tokoh itu, tapi kami berpusatkan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau rela meninggalkan segala kemuliaan, Engkau datang ke dunia ini, menyelamatkan kami, orang-orang berdosa, memberikan kami kesempatan untuk percaya kepadamu. Tuhan menolong kami, agar kami mempunyai hati yang taat. Karena kami tahu ya Tuhan, ketaatan itu harus kami bayar dengan harga yang mahal. Dan apa yang kami dapatkan dari iman tidak setimpal ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu mengasihi kami, sehingga terus memelihara kami di masa-masa seperti ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan, teguhkan iman kami. Berikan kami hati yang taat kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Berkatilah jemaat GMI Genezaret. Kiranya Tuhan sertai mereka dalam setiap pergumulan mereka, agar mereka tidak tawar hati, agar iman mereka terus teguh kepada Tuhan di masa-masa seperti ini. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu dan kasih-Mu selalu kami alami dan kami rasakan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami senantiasa membutuhkan kebesaran kasih sayang Tuhan untuk kami bisa melewati masa-masa yang sulit, supaya hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Karena itu berkati bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan, supaya senantiasa Tuhan pulihkan dari baik ekonomi, bahkan juga dari virus corona ini. Juga jemaat senantiasa berikan kesetiaan untuk terus-menerus bergantung sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kecukupan kami, sumber membuat kami senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini,
esok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. 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 Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu teduh doa secara pribadi. Ya, salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam kasih sayang Tuhan di Minggu tanggal 29 November tahun 2020. Pertama kami akan ingatkan bahwa ibadah kita secara online, baik itu umum dan remaja, tetap kami laksanakan. Dan untuk minggu depan tanggal 6 Desember tahun 2020, kita akan membahas dari Almanak Metodis. Ini bicara tentang kasih Allah kepada umat manusia melalui channel YouTube GMI Genesaret. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saya juga mengingatkan untuk minggu depan juga atau hari Kamis tanggal 3 Desember nanti, kita itu ada doa malam. Dan doa malam di awal bulan yaitu kita ada Sapa Jemaat. Nah, kita akan mulai jam 19.00 Bapak Ibu. Dan karena itu kami berharap Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui via Zoom yang akan diberikan oleh tim dari tim ibadah doa malam. Dan kami juga ingatkan pada Bapak Ibu untuk terus mengirim pokok doanya, kami akan mendoakannya. Dan terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan pokok-pokok doanya melalui saudari Lia. Dan kami juga mau mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan melalui nomor rekening yang ada ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang ingin memberikan persembahan untuk pembangunan gereja kita, Bapak Ibu juga bisa memberikannya melalui nomor rekening yang ada ini. Nanti akan diwartakan kembali sesudah rekening ini, sesudah warta akan ditayangkan kembali. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berulang tahun di bulan November ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan Happy Sunday today, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari memberikan salam kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah menjadi minggu yang bahagia dan menjadi bulan yang berbahagia juga. Haleluya. Amin.